karena punya momentum juga yang sangat amat istimewa. Besok tanggal 22 Agustus 2020 beliau bersama Pak Hermanus Mann 3 tahun memimpin Kota Kupang. Apa saja pencapaian beliau selama memimpin Kota Kupang, apa saja kendalanya, malam ini di hadapan kita sudah hadir bersama-sama kita. Selamat datang Pak Wali Kota. Selamat malam Pak Hasim, selamat malam penonton di mana saja berada. Sukses selalu, ketemu lagi. Amin. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri di waktu Bapak yang begitu sibuk, tapi bisa sempat ke acara Pos Kupang untuk acara ngobrol asik. Baik teman-teman, di sini ada waktu 3 tahun. Pak, rasanya gimana mimpin Kupang 3 tahun? Ya, pasti memang hitungan kita kepemimpinan saya dengan Pak Hermanus Mann ini 3 tahun. Dihitung dari 22 Agustus 2017 sampai dengan nanti 22 Agustus 2020. Secara hitung-hitungan memang sudah 3 tahun. Namun secara proyeksi pekerjaan sebenarnya baru 2 tahun kita bekerja. 2 tahun kita bekerja karena tahun pertama itu praktis kami tidak bekerja karena memang anggarannya sudah diajukan atau disetujui Dewan oleh kepemimpinan sebelumnya. Begitu. Jadi 3 tahun itu praktis baru kita 2 tahun bekerja. Ya, tahun 2019 dan 2020 ini. Tahun ini baru kita masuk tahun ketiga kita bekerja, begitu. Jadi memang banyak kendala. Ya, sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit bahwa Kota Kupang ini pada saat awalnya kita datang ke Kota Kupang, kita melihat, menginventarisir masalah-masalah apa yang ada di Kota Kupang ini. Kalau saya pribadi melihat ada 2 masalah besar yang ada di Kota Kupang ini. Yang pertama itu bagaimana menata infrastruktur kita secara baik. Yang kedua, bagaimana membantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Itu 2 komponen besar yang menjadi catatan kita. Penataan infrastruktur ini termasuk di dalam pendidikan, kesehatan, segala macam yang ada berkaitan dengan itu. Oleh karena itu memang pada tahun pertama kita memang melihat kota ini sebagai satu kota yang harus segera ditata secara baik. Pertama tuh kita tata mengenai infrastruktur jalan, lampu jalan, ya, kemudian drainase, taman kota dan sebagainya. Karena itu komponen-komponen itu yang akan menyebabkan orang menyatakan itu kota. Kalau kampung itu pasti gelap gulita. Ya, gelap gulita, kemudian tamannya tidak ada dan sebagainya. Kalau kita bilang kota, maka kota itu harus terang. Ada taman kotanya, tempat orang berrekreasi, orang melepas penat. Kemudian ada juga trotoar, air bersih dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai penataan kota, maka kita berbicara juga bagaimana kita mengalokasikan sejumlah uang untuk menata kota ini. Ya. Memang benar Pak Hasim bahwa sumber utama kita ini PAD kita. Tetapi sebenarnya bukan hanya PAD kita. Kita juga harus mempunyai kemampuan untuk bagaimana menata kota ini dengan menggunakan dana-dana pihak lain. Ya. Nah, untuk tahun pertama memang kita menata penerangan jalan kota ini. Ya. Penerangan jalan kota kita mulai menata kembali semuanya walaupun belum maksimum. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Ya. Bisa dibayangkan kita tidak bisa membeli lampu-lampu yang sesuai dengan harapan kita. Dana yang sangat terbatas. Tetapi dukungan teman-teman Dewan itu memungkinkan kita untuk pengadaan lampu yang cukup bagus. Dengan lampu yang cukup banyak ini, kami mulai menata kota ini dan juga mulai menata taman-taman. Mulai dari taman itu ada 6 taman yang kita tata. Mulai Taman Adipura sana, yang mana waktu itu sangat kumuh, tidak pernah teratur dan itu sudah rusak bertahun-tahun, tidak pernah kita nata kembali taman. Dan berkata ini Pak ya,
waktu Bapak jadi anggota dewan, Ya. terus kemudian berkunjung ke sini sama-sama rombongan, Ya. terus ada yang tanya, Pak ini kotanya sudah sampai ke belum? Itu di Itu di mana, Pak? Di Patung Tirosa itu. Mau masuk Patung Tirosa itu kan gelap juga. Tapi itu betul, Pak? Jembatan itu. Teman saya tanya, iya. Tanya, Jeff, ini kotanya masih jauh nggak? Katanya gitu. Ya, jadi memang itu jadi pemicu juga. Kami harus menata itu sungguh-sungguh. Jadi kalau dari sana itu kenapa kita harus menata dari sana? Karena wajah kota itu mulai dari sana. Ya, orang akan datang di kota ini melihat, oh gini kota Kupang ya, begitu. Jadi memang kita harus menata dari Adi Sucipto itu. Boulevard Adi Sucipto itu Bapak, itu tidak pakai dana kita. Kita menggunakan tenaga teman-teman kita ini, ASN ini untuk menaruh tanah di sana, kemudian rumput, ya. Itu tidak menggunakan proyek istilahnya. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau orang datang di Kota Kupang, yang dilihat pertama adalah bandaranya. Dari bandara kita lihat, oh ini Kota Kupang. Kemudian dia masuk, situ ada juga taman yang tidak pernah terurus, Burung Merpati itu. Ya, itu menjadi prioritas kita untuk menata. Menatanya dengan konsep-konsep tersendiri. Menata itu tidak hanya menata ya atur-atur begitu, tidak. Kita harus punya konsep untuk membangun kota ini. Apa konsep kita? Kebersamaan, kedamaian, itu salah satu. Dengan melambangkan dengan burung merpati itu. Dengan suku-suku yang ada di di kota ini, suku-suku besar ya, yang ada di kota ini dengan membawa membawa kedamaian. Artinya Kota Kupang ini adalah rumah besar persaudaraan kita, akan orang lihat. Kemudian orang bertanya, loh kenapa maka saya ada tulisan di situ, Usne Nonokan Kit. Ini menggambarkan bahwa kita punya penghormatan terhadap kota ini menjadi kota di mana orang Timor yang menjadi penduduk aslinya di sana. Ya, jadi penghormatan kepada saudara-saudara kita yang orang Timor lewat tulisan itu. Kenapa maknanya? Nanti orang datang tanya waktu datang, Pak itu tulisannya apa? Oh itu tulisannya misalnya bahasa Timor. Oh ya betul ini identitas orang Timor itu harus ditunjukkan di sini sehingga orang mengerti bahwa Anda sekarang ada di Pulau Timor. Itu jadi salah satu. Kemudian kita jalan terus, kita menata yang namanya Taman Tirosa. Taman Tirosa ini kan taman yang tidak pernah diurus sama sekali. Kalau Bapak lihat sana ada tembok yang mengelit itu, kita kira kandang ayam. Padahal nggak ada ayamnya di situ, gitu. Jadi tidak ditata sama sekali. Memang ada pohon-pohon. Nah, pohon-pohon ini memang kita tahu harus kita pindahkan pohon-pohon itu di situ. Sepanjang itu hanya dipindahkan, kita tidak tebang sembarang, saya kira itu bisa. Oleh karena itu kita menata taman kota ini menjadi taman yang sekarang ini Tirosa itu dengan pernik-pernik cahaya dan tempat-tempat duduk, tempat-tempat orang-orang bertemu ya pada saat-saat tertentu, misalnya malam minggu dan sebagainya, malam-malam mereka berduduk di sana. Itu taman yang disiapkan untuk orang-orang berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau sampai saat ini taman itu dalam COVID ini kita juga menyediakan namanya tempat-tempat cuci tangan. Memang ada kelemahan di situ di taman-taman ini. Taman-taman ini kan tidak punya toilet. Sekarang ini pakai toilet mobile. Ya, kita harus berpikir itu bagaimana kita membantu saudara-saudara kita atau masyarakat yang datang ke situ dengan toilet mobile itu. Itu kemudian lagi kita masuk ke taman yang namanya TGP, Taman Generasi Penerus. Yang dimana tanah itu adalah sudah diokupasi oleh banyak saudara-saudara kita mau kembalikan lagi menjadi hak pemerintah Kota Kupang, sehingga kami membuat taman di situ dengan tetap memperhatikan nilai-nilai estetika kota. Nah, di sini peran kita untuk membantu anak-anak kita untuk memberikan edukasi sehingga pendidikan kepada anak-anak kita itu bisa digunakan di taman generasi penerus. Kemudian juga kita datang lagi berikutnya ada Taman Inaboi. Inaboi ini kan satu taman yang sebenarnya prestisius. Ada sasandonya. Terus ada Inaboinya yang lagi main sasando. Jadi ini gambaran sebenarnya satu kebanggaan Kota Kupang juga, dan khususnya saudara-saudara kita yang dari Rote. Tapi itu tidak pernah tertata secara baik. Jadi kita membuat penataan yang luar biasa di situ dan menyebabkan satu kebanggaan. Jadi Sasando ini bukan saja jadi kebanggaan orang NTT, orang Kupang, tapi juga kebanggaan kita saudara dari Rote. Bahwa ada sesuatu Sasando yang ada megah ada di Kota Kupang. Dan
Selanjutnya kita menata yang namanya alun-alun. Alun-alun itu memang belum selesai, karena alun-alun ini konsepnya sudah dibikin pada saat Pak dan Ado dulu. Ya. Kemudian kita menata patung Sonbai. Patung Sonbai itu juga patungnya mungkin dari tahun 79 waktu dibangun itu sudah nggak pernah ditata secara baik. Jadi jangan jauh-jauh yang secara kasat mata kita lihat orang nggak ngerti. Kalau pahlawan itu kan biasanya ada pedang itu udah nggak ada, nggak tahu sampai udah jatuh. Jadi saya bilang pedang itu mungkin sudah nggak pernah diperhatikan, jadi dia jatuh sendiri, udah rusak. Sehingga kita nata kembali. Kalau orang tidak sadar lihat, oh itu sudah pedangnya sudah ada. Ya. Jadi dengan penataan taman yang luar biasa. Itu dari segi infrastruktur. Kami juga menata yang namanya drainase jalan. Ya. Semuanya dengan dana yang sangat terbatas, Pak. Ya. Kemudian juga kita juga tetap juga komponen kedua memperhatikan saudara-saudara kita lewat baju seragam kepada anak kita, BPJS yang sudah tersedia, kemudian ada hal-hal lain yang sangat membantu masyarakat kita. Tapi di luar itu pada tahun pertama ini masih banyak kendala, Pak. Kendala kita yang belum juga selesai saat ini, misalnya kendala air bersih, kebersihan kota. Kebersihan kota ini juga satu ancaman atau juga keadaan negatif yang kita hadapi. Kota Kupang ini menjadi juara 3, Pak, terkotor. Ya, juara 3. Kenapa terkotor? Karena apa? Karena penataan TPA kita yang tidak memadai. Kalau Pak Asim mau lihat sesuatu TPA yang paling kotor itu mungkin saja di Kota Kupang. Karena di sana Bapak bisa lihat ada kucing, ada tikus, ada kucing kan biasa makan tikus kan, tapi enggak, ini dua-dua makan sama-sama. Ya, ada sapi, ada anjing, ada kerbau, ada sapi, semuanya gemuk-gemuk, Pak. Yang ada di sana. Enggak ada itu penataan yang itu sebabnya kita, kalau saya bilang penataan sampah di kotanya sendiri saya kira nggak terlalu bermasalah dibandingkan kota-kota yang lain. Tapi bermasalah sekali adalah TPA kita. Oleh karena itu untuk sementara kita harus menata kota ini, menata TPA kita supaya jangan ada binatang yang banyak di sana. Kemudian penataan di situ harus luar biasa supaya bagus. Nah, memang Bapak Basim, di kota ini dari dulu kita punya titik sampah ini ada 1000 lebih, 1193 titik sampah. Kita harus tahu tuh 1193 titik sampah yang ada di kota ini. Bagaimana kekuatan kita, armada kita? Kekuatan armada kita hanya bisa mengangkut paling banyak 900, 800 sekian sampai satu hari. Sehingga pasti masih ada 100 sampai 200 yang masih tidak terangkat tiap hari. Oleh karena itu kalau teman-teman yang nggak suka sama kita, gampang caranya. Kalau hari ini yang ngambil, ini difoto. Sampahnya tidak diangkut. Ini besok diangkut, ini pasti ada ketinggalan. Itu lagi difoto, besok lagi. Media sosial. Jadi seolah kita tuh tidak bekerja sama sekali. Padahal Pak, kendala kita adalah pada sumber daya manusianya, pada peralatannya. Tapi sekarang sudah dimulai ada kontainer sampah di Jalan 40. Makanya kita kerja luar biasa. Bapak bayangkan saja, selama ini kontainer sampah di Kota Kupang ini selama hanya 6 saja. 6 sekian luasnya, 6 kontainer sampah yang kontainer bin itu. Kita beli sekarang 40. Sudah sekian kali banyak. Ya, kita lagi menata ini semua. Kemudian mobil-mobilnya itu, mobil sampahnya itu ada 36. Semuanya rata-rata mobil tua. Jadi kalau jalannya pelan-pelan sekali, untuk ngangkutnya susah. Udah begitu lagi, jalan ke sana itu, Bapak lihat baru masuk TPA itu, hanya 2 kilo lebih, tapi perlu berjam-jam, 1 jam lebih untuk menempuh itu, karena jalannya lubang, rusak sekali. Mobilnya juga cepat rusak. Oleh karena itu jalan itu sekarang menjadi jalan hot mix di sana. Tahun ini kita sudah perbaiki. Dengan demikian, kita juga akan menunjang salah satunya program untuk penataan kota lewat pembersihan sampah. Jadi kalau itu jalannya cepat, mobilnya cepat sampai tempat sampah untuk diangkut. Ya, tetap saya bilang bahwa ini disiplin ASN ini juga menjadi sasaran utama, karena walaupun kita punya kendaraan ada, kita punya armada ada, tapi disiplinnya tidak tercatat secara baik, maka itu menjadi kendala. Oleh karena itu saya menyusun sistem itu. Kemudian saya atur sendiri. Orang-orang yang bertugas di setiap TPS harus ada tempat pembuangan sampah itu. Jadi itu Pak Asim, tahun pertama kita itu menata itu paling banyak. Tahun kedua ini kita juga menata
tetap sasaran itu dengan lebih fokus pada penataan kemasyarakatan. Ya, kalau lampu jalan udah mulai terang, jalan sudah mulai agak bersih, sekarang bagaimana membantu saudara-saudara kita tidak beruntung? Itu menjadi salah satu tujuan kita. Di kota Kupang sini banyak sekali Pak orang yang tidak beruntung, orang yang susah, orang yang hidupnya sulit sekali. Oleh karena itu penanganan mereka menjadi salah satu prioritas. Bantuan-bantuan dana PM tetap jalan terus, tapi juga bantuan-bantuan yang lain, kesehatan dan sebagainya tetap menjadi sasaran kita. Saat ini kita lagi memasuki proses bedah rumah yang walaupun dananya terbatas, kita tetap berjuang untuk membantu mereka. Begitu. Pak, sebelum melanjut ke diskusi berikutnya, kita ada punya 2 video. Yang pertama soal bagaimana Pak Wali Kota menata taman yang tadi sudah disebutkan satu persatu, kemudian juga ada sedikit soal bedah rumah. Kita lihat videonya berikut ini. Soundbay yang sekarang artistik banget Pak ya. Soundbay. Ya. Itu nanti kalau omong terlalu banyak Bapak potong. Bapak kasih apa kalau omong terlalu banyak masih banyak pertanyaan, nanti Pak jangan terlalu panjang kita jelaskan. Siap. Ya, jadi kita tahu. Soundbay kita sudah nata sekarang. Ini pedangnya sampai hilang Pak. Ya, pedangnya sudah nggak ada. Ini tulisannya Usni Untuk itu Tuhan berkati kita sebelah itu. Ini konsep setiap itu ada konsepnya. Kebersamaan semua itu ada konsepnya. Kita baru meresmikan ini tanggal 22 ini. Yang ini tamu-tamu ini. Oh, siap. Ya ini ya ini yang di timur Pak ya. Yang di San Simpang sana. Ini yang Taman Tirosa. Ini paling ramai Pak, malam minggu setiap malam dulu sebelum Covid. Pak, ada konsep air mancur nggak Pak? Ya? Ada konsep air mancur nggak? Ada air mancur. Itu dia akan selesai bulan Oktober yang akan datang. Air mancur. Ini Taman Pagepe. Ini kenapa tadi diapit sama dua orang? Itu sudah diokupasi sama orang-orang itu. Jadi saya ambil aja untuk bikin taman lagi. Ya. Kalau sudah itu kelihatan cakep Pak. Ya.
Tapi tahun ini Pak, kita mulai bangun lagi 3 taman. 6. Tiga lagi taman, tapi bukan dari dari pusat. Yang APBN Pak? Ada APBN. 138. Iya. Nanti beta tanya itu. Ada tiga taman lagi. Ini Inabo ini. Masih banyak Pak rumah ini. Masih banyak sekali rumah ini. Sekarang sudah berapa Pak? 50 Bu? Kita bikin 50, tapi sekarang dalam proses pekerjaan sekitar 20 lebih hampir 30. Ya. Terus kita benahi terus. Tadi malam baru saya antar satu yang di Konia. Masih antar saya. Figura. Figura tadi mana? Figura. Aduh. Kursi-kursi itu kita beli sendiri. Beli sendiri. Di TV kecil. Asik. Baik Tribuners, kita kembali lagi dengan Pak Wali Kota Kupang. Pak, sebelum lebih lanjut ke bedah rumah, ada pertanyaan terkait dengan Taman Kota. 2019 kalau tidak salah 24 miliar. Kemudian tahun ini tambah 3 lagi Pak ya. Dan budgetnya dari pusat. Kalau nggak salah sekitar 138 miliar. 100, jadi 100 lebih. 100 lebih. Ada perubahan pengalokasian anggaran. Yang pertama APBD, yang sekarang melalui dana pusat. Bagaimana mekanismenya kemudian bisa sudah kita pakai dana pusat saja, tidak usah pakai dana APBD. Bisa dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih Pak Asi. Memang ini berkah buat kita. Ini bantuan pemerintah untuk menata kota ini.
pada saat saya ketemu Pak Jokowi, saya bilang bahwa Kota Kupang ini adalah etalase penting dari negara sahabat kita Timor Leste sama Australia. Bisa dibayangkan nanti kalau satu saat seorang yang dari Timor Leste dia mau datang ke Indonesia, saya bilang begitu. Dia mau datang ke Indonesia, tapi di Indonesianya dia sampai di Kupang saja. Dia nggak pernah lihat Jakarta, Surabaya dia nggak pernah lihat. Jadi datang Kota Kupang, dia cerita ke sana, kami baru pulang dari Indonesia. Ternyata di Indonesia itu lampunya nggak ada, gelap. Taman kotanya nggak ada, drainasenya nggak ada, trotoarnya nggak ada. Jadi image-nya itu yang harus kita rubah, begitu. Jadi secara singkat saya jelaskan bahwa itulah kira-kira akan ada pemikiran orang seperti itu, sehingga perlu ada perubahan-perubahan penataan kota termasuk penataan taman. Nah, dalam kaitan itulah sebenarnya Pak Jokowi membantu kita bukan saja masalah taman tapi juga beberapa lain. Ada drainase, ada trotoar, ada juga air bersih, termasuk taman. Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan dana ratusan miliar untuk membantu kita. Pertama itu adalah penataan TPA yang tadi itu sekitar belasan miliar. Penataan pesisir pantai, ya, penataan gorong-gorong, bronjong itu sekitar 10-an miliar juga. Kemudian penataan 3 taman. Yang pertama itu yang di depan Aston kita tata, dirubah teman-teman kita yang jualan situ, kita rapiin, kita cabut, dan kita akan bangun satu tempat yang cukup bagus, sangat bagus. Jadi dia akan melonjong ke laut gitu. Itu tanggal 26 ini akhir September itu ada kontrak sekitar 50 miliar itu di situ. Kemudian kita nata lagi yang di yang di depan terminal lama itu kan kumuh tuh sekarang. Kita rapiin semua, kita ratain dari depan sampai belakang tuh rapiin. Jadi orang akan lihat lagi langsung ke laut sana. Jadi di situ beda. Saya minta seperti square di luar negeri itu batu-batunya ada di situ, dan hari Sabtu malam orang-orang bisa duduk di situ. Jadi mobil nggak boleh lewat lagi ke situ. Belok kiri langsung dari sana, dari misalnya Jalan Sumatera itu nggak bisa masuk itu, putar langsung. Jadi di square itu tempat orang berkumpul sana, duduk di sana. Itu menjadi taman yang luar biasa, nanti lebih bagus dari Tirosa ini. Nah, itu penataan kota dengan ada aksesoris ya, sesando dan sebagainya ada di sana. Dan juga rumah-rumah tempat makan orang ada juga seperti di Jimbaran, tapi kita buat jauh lebih bagus di situ. Kemudian yang berikutnya kita tata koridor 3 yang depan Timor Leste itu taman semua kita perbaiki. Itu salah satu yang besar yang dikasih, termasuk besok itu air bersih. Air bersih ini kita mendapat sekitar 300 miliar lebih. Cuman karena Covid dan juga dananya besar dibagi 2. Tahun ini hanya sekitar 180 sekian miliar rupiah untuk menata air bersih ini. Memang air bersih ini menjadi kendala utama kita ya di Kota Kupang. Jadi kita percaya bahwa turun tangan atau campur tangannya pemerintah pusat itu akan membantu kami di air bersih ini, Pak. Jadi taman sudah oke, air bersih sudah oke tahun ini, sehingga tahun depan ini kita harus memfokuskan diri pada berbagai persoalan-persoalan ekonomi kita, apalagi Covid melanda kita. Itu harapan kita, Pak. Dulu pada saat pertama kali kampanye selalu Pak Wali sama Pak Hermanus gaungkan kalau nanti kita buka keran itu bukan angin, Pak, tapi air, tapi air yang mengalir. Nah, hari ini memang banyak pertanyaan terkait dengan upaya Bapak sama Pak Wakil Wali Kota untuk mengatasi persoalan air. Pas sedikit dijelaskan. Ya, begini, air bersih ini menjadi momok buat kita. Kita berharap seperti itu, Pak. Ya, memang air bersih ini kita tidak pernah menjanjikan dalam 100 hari. Kita janjikan 100 hari penyelesaian persoalan dengan Kabupaten Kupang selesai. Itu janji kita. Tidak pernah janji bahwa kita, karena tahu juga sumber air kita. Bayangkan sumber air kita di sini, ini kita perlu sekitar angka yang cukup fantastis, kalau nggak salah 500 liter per detik. Kita punya posisi sekarang hanya paling 100 lebih saja, kalau nggak salah ya. Cuman memang kita tidak bisa menyerah begitu. Sumber-sumber air kecil itu kita cari terus ya. Ini harapan kita. Oleh karena itu
perjuangan besar kita adalah bagaimana menata air bersih di Kota Kupang ini. Dan ini sudah salah satu prestasi yang luar biasa menurut saya, sehingga kita bisa mendapatkan dana untuk air bersih ini. Dan saya percaya ini terobosan yang luar biasa. Tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah ada sebelum terobosan untuk pengadaan air seperti ini. Sehingga kita benar-benar pastikan ini proyek ini berjalan dengan baik. Karena waktu COVID kemarin sebenarnya sudah hampir dibatalkan. Tapi kita berjuang terus, kita punya argumen-argumen yang baik kepada pemerintah, sehingga pemerintah tetap mengalokasikan. Walaupun tidak lagi 1 tahun, tetapi dia menjadi multi-year, 2 tahun begitu. Nanti kita akan bangun lagi untuk tahap kedua di Kalidendeng, kemudian di Air Sagu. Ya, itu pasti akan membantu penyelesaian banyak sekali air bersih. Di samping itu sekarang ini ada momentum kita harus MOU dengan beberapa sumber air yang kecil, pemilik sumber bor untuk mengalokasikan air itu ke masyarakat. Jadi saya pikir kita tetap berjuang untuk air bersih. Kalau ada orang yang bilang tidak menata air bersih, itu salah. Kita berjuang sungguh-sungguh itu. Tidak pernah air bersih itu muncul baru kasus ini. Itu sudah dari tahun dulu air bersih itu muncul. Jadi tidak gampang seperti membalikan telapak tangan kita. Kita berjuang sungguh-sungguh, berjuang dengan hati yang tulus untuk bagaimana membantu masyarakat. Tidak hanya taman, tapi juga air bersih menjadi catatan. Oleh karena itu, mohon bersabar. Kita ini baru 2 tahun, Pak, dalam pengelolaan anggaran kita. Ya, baru mau masuk tahun depan ini tahun ketiga. Jadi harus bersabar itu penataan air bersih ini. Tidak bisa gampang-gampang. Kalau menggunakan APBD kita ya tidak mungkin bisa. Karena kita punya dapat 100 sampai 200 miliar, Pak. Apalagi COVID begini, mungkin paling juga 100. Pembiayaan apa yang harus kita selesaikan? Jadi saya berharap juga masyarakat mengerti. Jangan juga ada hoax 100 hari selesai. Tidak pernah ada orang. Tunjukkan ke saya siapa yang pernah janji 100 hari. 100 hari penyelesaian kasus antara pimpinan sebelumnya dengan Kabupaten Kupang. Dan itu sudah kita selesaikan. Sehingga ada MOU antara saya dengan Kabupaten Kupang. Memang kalau orang sudah memang nggak suka apapun yang kita kerjakan ini, Pak, salah semua. Salah semua. Apapun, termasuk kita nggak tahu lagi masyarakat mau bikin apa, ya, mau ngomong apa. Kita kerja benar, kita kerja jujur. Yang hanya ada masalah air aja ditirek-tirekin. Ya, saya bilang Anda baru datang sini kalau mau ngomong seperti masalah air kita ngomong. Apa langkah-langkah kita? Tahun pertama apa yang kita buat masalah air? Tahun kedua apa yang kita buat? Bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, misalnya saja. Itu konsep kita jelas. Jadi kita juga dalam bekerja ini kerja sungguh-sungguh tanpa pandang waktu dan tenaga. Kita kerja sungguh-sungguh untuk itu, berjuang sungguh-sungguh, bekerja mati-matian untuk menata kota ini, bekerja dengan jujur untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu loh, Pak. Gitu. Tadi Pak Wali ada menyinggung soal kata sabar. Ada satu hal yang membuat Pak Wali tidak bisa sabar. Tidak bisa sabar melihat rakyatnya susah. Tadi ada bedah rumah. Mungkin konsep bedah rumahnya sudah biasa. Semua kepala daerah melakukan upaya bedah rumah untuk meningkatkan rumah menjadi rumah layak huni. Tetapi ada yang spesial yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Kupang. Beliau tanpa sungkan, tanpa segan, yang pertama menjemput sendiri mereka yang rumahnya dibedah, kemudian mengajaknya tinggal di rumah dinas, kemudian ada beberapa yang diinapkan di hotel, kemudian juga mengantarnya pulang. Ini yang tidak ditemukan di kepala daerah lain. Kenapa Pak sampai kemudian berani dalam tanda petik mengajak warga Bapak diam di rumah dinas yang selama ini mungkin rumah dinas dikenal amat sangat private? Ya Pak Hasim, rumah dinas itu cukup besar. Saya juga baru masuk rumah dinas itu sekitar 25 Maret yang lalu. Dan ruangannya, kamar-kamarnya ada yang kita hanya pakaikan 3 kamar. Ada kamar-kamar yang lain yang memang available, ya siap untuk itu. Kita nata itu semua. Jadi begini konsepnya, bahwa bedah rumah ini bagi saudara-saudara saya yang sangat tidak beruntung, Pak. Bapak bisa bayangkan ruas rumahnya kadang-kadang 2x1, 2 kali 2 meter, ada 2 kali 2,5 meter dengan posisi yang sangat sulit gitu. Mereka kadang ada yang seperti di sokan apa namanya itu rumahnya sudah 2 kali 2,5 meter, kemudian tidak ada apa-apanya, lantainya tanah, kemudian mereka bermodalkan hanya tempat tidur kecil 1 lantai di bawah, anaknya 3. Ini kan sesuatu yang apa? Saya
tergugah Pak untuk bagaimana mengatur saudara-saudara saya ini. Saudara-saudara tidak, saya diberikan tanggung jawab untuk membantu mereka sungguh-sungguh. Tanpa pandang bulu siapapun itu, kita akan bantu. Memang dalam menata ini kami terbatas anggaran. Kami tidak punya anggaran untuk membantu mereka. Karena pada saat rumah mereka mau dibedah, mereka kan harus dipindahkan. Harus tetap tinggal. Ya. Entah kita tidak bisa tinggal lepas begitu. Pokoknya rumah bedah kita nggak mau tahu, nggak bisa. Kita juga harus dalam posisi mereka. Saya harus tinggal di mana, gitu. Memang harus kita bawa. Kita mau di hotel atau rumah jabatan. Di rumah jabatan kita jadi akrab, kita jadi saudara. Kita jadi luar biasa saat-saat tertentu saya ajak ngobrol kadang-kadang di belakang kita ngobrol pas saya pulang malam, pas mereka lagi di luar dan kadang-kadang saudara-saudara saya ini karena di rumah jabatan kita tata dan nanam sayur, mereka juga bantu siramin sayur-sayur. Nanam sama-sama mereka, makan sama-sama mereka. Iya. Jadi kalau apalagi kalau pulang kita makan sama-sama. Ya, datang kita makan sama-sama. Kadang-kadang saya nggak sempat, hari biasa mereka makan sendiri, susah bebas gitu loh. Di situ bebas, kita nggak apa protokoler harus begini. Kayak kita makan sama-sama. Nanti kalau saya pas ada sama-sama kita makan sama-sama. Nah kalau mau pulang kita makan sama-sama baru kita pulang antar mereka di rumah masing-masing. Dan ini anggaran yang terbatas inilah menyebab kita harus menampung mereka. Tapi memang bukan karena itu, tapi memang keprihatinan kita untuk masyarakat ini, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai mereka. Kalau rumah saya dibedah terus saya ditinggal begitu saja, kan tidak. Oleh karena itu kita harus berpikir, nanti mereka harus tinggal di mana selama bedah rumah. Ya, dan saya percaya ini mereka akan tetap senang ya dengan bedah rumah mereka. Dan memang setelah rumah itu dibedah, memang pemerintah hanya benar-benar membangun saja 6x6 ya. Tidak pernah menyediakan kursinya, tidak menyediakan atau sofa kecil, TV kecil, dan yang paling penting tempat tidur. Itu semua kami siapkan. Uang sendiri, Pak? Pakai biaya sendiri. Nah, untuk yang nginap di hotel itu kami juga selain pakai biaya sendiri juga dibantu oleh Ibu Hilda dan juga Pak Herman Heri. Pak Herman Heri membantu juga pembiayaan itu dengan mengirim langsung ke hotel itu deposit, nanti kalau kurangnya tagih ke saya. Gitu. Jadi ada di Hotel Gajah Mada gitu, dan juga di Hotel Maya. Dan mereka nginap situ semua makan, tidur. Makan dan tinggal situ saja. 14 hari itu berarti mau makan sama tidur? Ya, 14 hari. Nah, kalau yang di rumah jabatan, ya mereka aktif sama kita. Gitu. Ngobrol-ngobrol, ya. Anak saya juga kan ngobrol sama mereka jadi akrab gitu. Sampai sekarang Pak, kalau nggak salah anak pertama Bapak itu sampai main ke rumah warga yang dibedah rumah ya Pak? Iya, main gitu. Jadi itu biar mereka juga mengerti bahwa kita punya perhatian untuk mereka. Oke. Ya. Apa hikmah yang bisa Bapak ambil pada saat mereka sama-sama dengan Bapak selama 14 hari secara bergantian? Iya, begini Pak, saya anggap mereka saudara-saudara saya. Cuma beda di nasib saja. Mereka tidak beruntung, saya sedikit beruntung. Saya juga sama mereka Pak. Hidup saya dulu waktu kecil-kecil kami juga hidup rumah yang sederhana, daun, kemudian lantainya tidak pakai marmer, tanah, terus pakai tikar. Kadang-kadang kita tidur di situ biasa, anak-anak itu. Cuma saya mungkin lebih beruntung dari mereka. Saudara-saudara saya itu, oleh karena itu saya punya hati sungguh-sungguh membantu mereka. Apapun masyarakat mau bilang, apapun teman-teman, saya akan membantu mereka sungguh-sungguh. Sepanjang saya bisa bantu, saya pasti bantu mereka. Dan itu bagian dari hidup saya untuk membantu mereka. Manakala kita bertanggung jawab pada kehidupan saudara-saudara kita, karena kami dipilih untuk bagaimana mengulurkan tangan kepada mereka. Kalau kita hanya duduk-duduk tidak bisa melihat mereka, maka percuma kita menjadi seorang wali kota, kita percuma menjadi pemimpin di kota ini tanpa bagaimana melihat mereka dan memposisikan mereka, diri kita sebagai mereka. Kalau kita merasa bahwa kita juga bagian dari mereka, coba kita posisikan seperti mereka. Apakah kita hanya begitu? Oleh karena itu kita harus punya posisi seperti mereka. Dan pada saat mereka pulang itu kita bawa sembako, kita kasih uang sekedar untuk kelanjutan hidup mereka. Dan itu sesuatu saya pikir yang mungkin beda dengan teman yang lain. Kalau temannya beda rumah, udah beda rumah aja, jadi udah. Kita tidak.
kita harus pikirkan nanti sepanjang itu mereka tinggal di mana, apa yang harus mereka kerjakan, dan juga kalau sudah itu kita kasih apa mereka, kasih sembako, beras, mie, minyak goreng, sekedarnya, tambah dengan uang sedikit, paling 1 juta atau 1,5 juta, kita kasih mereka untuk mereka pakai untuk kehidupan mereka, langkah awal kehidupan mereka. Dan kesungguhan untuk bedah rumah ini ditunjukkan. Ini sorry Pak Beta dapat bocoran. Pernah Bapak datang ke sana melihat rumah yang akan dibedah, terus masih terpampang poster lawan politik di 2017. Tapi kemudian Bapak bilang ini bukan lagi persoalan dendam politik atau apa. Masyarakat yang memang layak kita bantu harus kita bantu. Betul. Jadi, sebenarnya nilai apa yang ingin Bapak? Jadi gini Pak, kita mengajarkan bahwa pertarungan politik itu sudah selesai. Anda dipilih menjadi pewali kota. Siapapun itu, sepanjang itu orang Kota Kupang, saudara-saudara Anda harus bantu mereka. Ulurkan tangan mereka, tangan ke mereka, dan itu mereka dari bagian dari hidup kita, Pak. Jadi kita tidak pernah ada perbedaan apapun di antara kita, walaupun ada poster-poster yang tertata, tidak ada. Kita tetap harus membantu mereka, dan kita berharap bahwa semua saudara-saudara kita itu bisa kita bantu sepanjang bisa mendapat informasi. Kadang-kadang kita tidak bisa bantu ini Pak, karena kita tidak pernah tahu informasi mereka. Nah, kelemahan kita, RT RW kita, lurah kita kadang-kadang tidak sempat mendata mereka, atau karena perbedaan politik atau juga dendam dan sebagainya, akhirnya orang yang harusnya kita tolong tidak diberitahu kepada kita. Oleh karena itu saya kerjasama dengan Bapak Pendeta, Imam, Pastor, dan tokoh-tokoh besar, informasikan kepada kami, atau lewat Facebook dengan foto-foto, kita simpan itu. Oh, ini simpan Facebook, udah. Bapak bayangkan salah satu rumah di Pasir Panjang, itu saya dapat lewat Facebook. Lurah, mana kerjanya? Atau kami, staf kami, saya lewat situ nggak pernah tahu. Rumahnya Pak 2x2. Padahal hanya beberapa meter dari kantor wali kota Pak. Dan itu sangat mengharukan Pak. Kehidupan yang sangat sulit gitu. Seorang janda dengan anaknya 2 orang, mereka tinggal di situ dan rumahnya udah bocor-bocor semua. Seng kiri kanan. Ya. Ada lagi yang di Manulai sana juga, rumahnya seng semua, kiri kanan pendek sekali. Dan itu saya pikir tanggung jawab moral kita Pak. Bagaimana kita sungguh-sungguh membantu mereka dalam keadaan apapun, mereka harus kita bantu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman DPR bisa membantu kita juga dengan dana yang lebih besar. Ya, lebih besar untuk kalau teman-teman DPR tahu bahwa di lingkungan kita di Kota Kupang ini ternyata banyak sekali rumah yang harusnya kita bantu, yang harusnya diperbaiki. Memang tadinya konsep kita bangun hanya 10 juta. Tapi nggak bisa, karena kalau hanya 10 juta kita perbaiki atas, temboknya roboh. Atau perbaiki robohnya atasnya roboh. Jadi kita ganti semua sekalian. Memang ada 1-2 rumah yang kita perbaiki rehab sedikit saja begitu. Pada saat Pak Wali mengantarkan warga yang rumahnya selesai dibedah, sambutannya luar biasa. Ada yang isak tangis, ada yang tepuk tangan. Sebagai manusia biasa, ini lepas dari konten wali kota Pak. Sebagai manusia biasa, ketika ada sesama kita yang menangis, apakah pernah juga terenyuh kemudian menitikkan air mata Pak? Saya terenyuh pada saat pertama aja. Pada pertama kali saya melihat saudara-saudara saya hidup yang sangat sulit, saya rasa kayak pulangnya nggak pinginnya langsung jadi saat itu. Makanya saya biasanya agak ribut-ribut sama kontraktor. 12 hari harus sudah selesai, 10 hari harus sudah selesai rumahnya. Jadi kayak gitu. Memang pada saat pertama aja kita teringat masa dulu-dulu kita yang hidup seperti susah begitu kan. Jadi kita juga harus tolong mereka cepat-cepat gitu. Jadi memang kalau sudah pulang memang saya juga senang ya ini sudah selesai. Tapi biasanya lebih terganggu pikiran kita pada saat kita lihat rumahnya kok susah sekali begitu loh. Hidupnya susah sekali gitu, kok nggak ada yang tolong gitu. Dan konon katanya seumur hidup dia tidak pernah punya listrik Pak ya. Kemudian ada Bapak berikan untuk listrik juga. Iya, kita juga bantu dengan listrik. Bayangkan saja rumahnya sudah ada yang rumahnya kecil, mungkin 2,5 kali 2,5 ya. Di kiri kanannya rumahnya ada yang rumah tembok yang sudah ada listriknya.
Anaknya 2 masih kecil. Masuk rumahnya juga karena daun dia harus sekitar 100 bungkuk. Rumahnya udah reot, udah mau rubuh. Anaknya tapi sekolah. Anaknya sekolahnya cukup jauh. Anaknya jalan kaki sekolah. Saya juga pulangnya rasa nggak tenang gitu ya, karena rumahnya sangat-sangat tidak layak. Kemudian saya lihat, karena saya datangnya malam, itu gelap. Jalan utama ada listrik yang kita pasang ini ada Pak, tapi jalan kira-kira 100 meter ke sana gelap rumahnya. Rumah-rumah orang-orang itu ada listriknya. Cuma dia yang nggak. Nah, cuma dia nggak ada. Kenapa? Dia tidak mampu memasang listrik. Memasang listrik tidak mampu. Jadi ya, terus terang aja kita pasang secara pribadi listrik-listrik di situ. Jadi dia masuk itu dengan rumah yang sudah ada listriknya. Ya itu apa namanya. Tapi orangnya cukup gigih dalam berusaha jual-jual tanam sayur dan sebagainya. Walaupun mungkin dia tidak punya uang secukupnya untuk kelebihan untuk membayar listrik, walaupun cuma hanya 1 juta lebih. Begitu. Ya. Oke, Tribuners dimanapun Anda berada, sebenarnya ada begitu banyak tema yang bisa kita bahas malam ini, cuman karena waktu yang tidak memungkinkan. Sebenarnya sih beta inginnya dibedah satu-satu Pak. Siap. Ada WTP, ada pendidikan, ada bapak yang diam-diam ke lapas kasih bantuan. Ya. Ada bapak yang juga mungkin secara diam-diam naik motor sama ibu santai saja lihat kota Kupang dan sekitarnya. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan, kita berharap di lain kesempatan bisa berdiskusi lagi Pak. Siap, lagi. kita siap. Ini sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari netizen Pak di Facebook. Pak Wali Kota, apa saja tantangan dalam membangun Kota Kupang ini? Kalau ada, bagaimana Bapak menghadapinya? Tantangan kita paling besar adalah culture kita sendiri, culture kita. Tantangan utama kita termasuk dalam ASN kita yang tidak begitu peduli terhadap saudara kita yang tidak beruntung. Tetapi juga tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita menempatkan dana untuk membantu saudara-saudara kita ini. Itu apa namanya tantangan utama, sehingga dalam menata kota ini peran ASN itu penting sekali. Kita mulai dari perubahan-perubahan besar ASN itu, contohnya WTP. Satu WTP itu hal yang nggak mungkin dapat di Kota Kupang. Bapak bisa bayangkan itu WTP kendaraan bisa hilang 808 kendaraan. 808 kendaraan hilang. Lu harus cari Pak. Cari itu kendaraannya di mana. Mungkin orang kan nggak makan besi. Pasti ada, cuma pencatatannya tidak benar. Tapi kerja luar biasa dari teman-teman ASN, push mereka, itu bisa berhasil dapat. Sebagian besar ketemu. Dan itu tantangan besar kita, menata ASN kita, menata culture kehidupan masyarakat kita, dan juga mencari dana untuk membantu pembangunan kota ini. Ini paling penting. Nah, salah satu saya bilang tantangan culture kita itu yang boulevard, kemudian El Tari, Franseda, itu kita tidak menggunakan uang Pak. Tidak ada uang Pemkot yang ada di situ. Yang ada adalah bagaimana kita menata ASN kita, memberikan motivasi. Kita punya kendaraan sampah. Anda angkut sampah dari pagi jam 4 sampai jam 10 pagi, jam 11. Jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 kan kosong itu. Kita kasih motivasi, Anda bantu kami. Angkut tanah dari sana, dari Naioni sana. Karena di sana ada bukit kecil milik Pemkot. Kita potong, kita punya ekskavator. Bawa ekskavator ke sana, potong, lu ngangkut, buang di situ. Supaya kota ini kelihatan lagi lebih rapi. Jadi udah kelihatan sedikit rapi, walaupun tidak rapi sekali. Karena nanti kalau ada anggaran, kita buat anggaran untuk beli taman-taman, masuk bikin pohon-pohon kecil, lampu-lampu yang akan membuat kota ini lebih bagus lagi. Itu luar biasa. Jadi anggaran kita, penataan culture kita, budaya kita, atau juga ASN kita, itu penting Pak. Karena budaya kita ini apapun yang Anda buat pasti salah. Nah itu, tapi kita nggak terlalu pusing kalau siap, gitu. Siap. Baik Pak Wali Kota, terima kasih banyak atas waktunya. Tribuners, kita berdoa mudah-mudahan di waktu sisa kepemimpinan Pak Jepri dan Pak Herman Usman,
ada lebih banyak lagi hal positif yang bisa dibanggakan, yang bisa dibangun, sehingga mewujudkan Kota Kupang yang luar biasa sebagai beranda Indonesia dengan Timor Leste dan Australia bisa menjadi kenyataan. Kemudian sumber daya manusia juga semakin meningkat. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tanggal 24 Agustus 2020 akan ada dialog dengan Pak Bupati Lembata. Jadi tetap di acara Digital Activities Pos Kupang, jangan lewatkan, dan hampir setiap hari ada live di Facebook dan YouTube. Pak Wali Kota, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Ini beta harus nyontek Wes Neno no Kankit. Ya. Betul Pak. Wes Neno no Kankit. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Oke, ini ada kenang-kenangan. Terima kasih banyak. Sudah, jangan live yang ini ya. Sudah cut. Pak Wali Kota, ini ada souvenir. Mungkin sih maknanya beta sudah tahu ya, tapi spirit untuk ayo terus berubah ini yang beta sama teman-teman titipkan di sini. Oke, terima